Prabowo itu sukses atau gagal? Atau dalam bahasa yang lebih negatif, seberapa gagalkah sebetulnya Prabowo? Dalam bahasa positif, seberapa suksesnya Prabowo? Menurut hemat saya sebagai warga negara, Presiden Prabowo sama sekali tidak meyakinkan. Presiden Prabowo lebih banyak gagal dibandingkan sukses sebagai pemimpin. Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Koruptor, diktator, saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat. Haram untuk kita dukung dan lindungi mereka, betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup. Adili, hukum mereka, betul? Bersamaan itu perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo itu di dunia maya dan juga bahkan kalau di dunia nyata itu di tembok-tembok kota, bahkan itu di jalanan itu berupa grafiti menyebar luas, menjadikan presiden itu dalam bentuk meme yang mengejek, yang menurut saya sebenarnya harusnya tidak pantas itu dilakukan pada seorang presiden. Ya, pada akhirnya kita harus beri nama keadaan hari ini. Dan satu kalimat, eskalasi politik. Dan itu yang membahayakan keadaan hari ini. Menurut saya, presiden yang sukses dalam sistem seperti di Indonesia adalah yang berhasil menggalang mayoritas yang sederhana untuk membuat kebijakannya tetap berjalan, tapi pada saat yang sama memberikan peluang bagi pengawasan yang efektif untuk dirinya. Dilihat dari sisi itu, menurut hemat saya, Prabowo mengabaikan prinsip pengawasan politik yang penting dalam demokrasi. Sebagai warga negara, saya ingin pemimpin yang sukses. Sikap kritis, perlawanan, atau penilaian negatif yang saya ajukan sepenuhnya dilandasi oleh keinginan saya agar Indonesia tidak menjadi negara gagal dan siapapun pemimpinnya membawa Indonesia ke kegemilangan. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Lanjut, Bapak Kolonel. Baik, terima kasih. Tangkap dan adili Jokowi bersama dengan antek-anteknya adalah harga mati. Mantap. Yang kedua, terima kasih atas nama mewakili Purnawirawan. Demonstrasi mahasiswa kendati terhalang atau kendati dihalau tetap lolos melalui sosial media. Dan yang berbahaya justru adalah kalau aktivitas demo, meme, coret-coret, grafiti bahkan di atas aspal itu mengolok-olok kekuasaan, mengolok-olok Presiden Prabowo. Ini akan membekas sebagai sesuatu yang setiap saat bisa dijadikan alasan untuk apa yang disebut sebagai operasi cyber. Waduh, pakai helm ibu.
berdemo Indonesia Gelap nyanyikan yel-yel Ganjar Prabowo dan Kuku Papa. Ribuan massa aksi Indonesia Gelap berkumpul di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat pada hari Jumat. Mereka menyampaikan lagu berlirik Ganjar Prabowo dan Kuku Papa. Dari pantauan era di lokasi, para peserta aksi mayoritas mengenakan setelan hitam hingga pukul 3 sore hari baru terlihat 2 kelompok peserta dari kalangan mahasiswa menggunakan jaket alma mater berwarna merah dan biru. Selain itu, mereka mengganti nama Prabowo dengan Kuku Papa. Beberapa kelompok masyarakat yang hadir antara lain dari Serikat Sindikasi dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Demo Indonesia Gelap berlangsung serentak di banyak kota di Indonesia sejak pada hari Kamis kemarin, di tengah pelantikan kepala daerah serentak di Istana Negara. Beberapa tuntutan massa aksi antara lain evaluasi kebijakan makan bergizi gratis atau MPG, defisiensi anggaran tak tepat sasaran, perampingan kabinet gemuk, kesejahteraan dosen dan guru, hingga rancangan revisi undang-undang bermasalah seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang membuka keran multifungsi tentara di masa depan.